Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Sekarang kita di halaman berapa? Iya. Kita masih di pembahasan tentang definisi atau pengertian dari ilmu yang bermanfaat. Berikutnya muallif rahimahullahu taala beliau menukilkan kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat di tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, suaranya kedengaran gak Ibu? Bantu saya, ibunya jangan pada ribut ya. Karena kalau semuanya ribut gak kedengaran suara. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 204 Hijriah mengatakan, Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun illal haditha wa illal fiqha fid din. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Seluruh ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama, yakni ilmu yang di dalamnya tercantum kalimat qala, haddatsana, akhbarana atau yang semisal dengan itu. Telah menyampaikan hadis kepada kami, telah mengabarkan hadis kepada kami. Wa masiwa dzaka, adapun selain daripada itu, waswasus syayatin, hanyalah waswasah, yakni bisikannya syaitan. Baik, dari kalamnya Imam Asy-Syafi'i ini berarti ilmu yang paling mendasar yang mesti kita pelajari, dan itu termasuk ilmu yang bermanfaat, adalah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu fikih. Tentu yang lebih istimewa lagi adalah belajar akidah tauhid. 4 ini, ya, ilmu Quran, ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, dan yang paling tingginya adalah ilmu akidah. Taib. Mengapa Quran dan hadis? Karena itu menjadi sumber rujukan dari semua cabang ilmu di dalam Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan perumpamaan kepada kita mengenai orang yang faham tentang agama Allah Azza wa Jalla, di mana dia memperoleh manfaat dari ilmunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan orang yang tidak menaruh perhatian pada ilmu agama. Dengan kelalaiannya itu,
mereka menjadi orang yang merugi dan bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sedikit panjang, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushba al katsira wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsik ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu ma faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih wa 'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya perumpamaan, petunjuk dan ilmu. Perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya laksana hujan deras yang menimpa tanah. Ilmu dan petunjuk yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi bekal untuk misi dan amanah risalah dan nubuwahnya, itu diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hujan deras. Berarti ilmu itu berlimpah, petunjuk Allah itu berlimpah. Baik. Dia diumpamakan seperti hujan deras yang menimpa tanah. Tentu tanah itu adalah umat manusia yang kemudian disampaikan kepada mereka ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, di antara tanah itu ada yang subur. Tanah subur. Bagaimana sifat tanah subur itu? Dia menerima air, bisa menyerap air, lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Jadi hujan bagi tanah yang subur bermanfaat untuk tanahnya itu sendiri karena dia bisa menerima dan juga menyerapnya. Kemudian juga bisa bermanfaat dengan menumbuhkan tanaman atau rerumputan yang banyak. Kemudian ada juga tanah yang modelnya adalah ajadib. Yang tadi naqiyah, ada yang ajadib, yakni tanah kering yang menyimpan air. Lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya. Tanah kering yang dia tidak menyerap tanah itu, menyerap air itu. Jadi dia hanya bisa apa? Menampung air hujan itu. Dia bisa menyimpan air hujan itu. Dia tidak bisa menyerap air hujan itu, tapi bisa menampungnya. Kalau yang subur tadi, bisa nampung tidak? Bisa, sebagai cadangan air kan.
Dia bisa nampung, bisa menyerap, begitu ya. Bisa menyerap dan bisa menampung, kemudian bisa menumbuhkan tanaman. Tapi kalau yang tanah kering ini sebatas menyimpan air, menampung air. Lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga manusia meminumnya, mengairi tanaman, ya, dan bercocok tanam dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'an, yaitu tanah yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Tanah apa yang model gitu, Bu? Dia tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menyumbuhkan tanaman. Ya, mungkin semacam cadas gitu. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu dia mendapatkan manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Kayaknya pecah suaranya, Bu, ya. Sudah mah suaranya pecah, tambah mic-nya yang pecah. Tambah berantakan. Tapi jelas aja, Bu. Kita lanjut. Nah, itulah kata Nabi perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu dia mendapatkan manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Maka dia berilmu dan mengajarkannya. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Baik. Kemudian beliau jelaskan tentang hadis ini. Di sini kata muallif rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat perumpamaan terhadap ajaran agama Islam yang beliau bawa. Perumpamaannya diumpamakan dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Al-ghaith, al-kathir. Hujan deras. Tadi sudah kita sampaikan berarti ilmu dan hidayah Allah itu sangatlah besar dan juga banyak. Dan tentu dibutuhkan oleh manusia. Ya, hujan itu dibutuhkan oleh manusia, bahkan juga makhluk hidup yang lainnya. Apalagi orang Balikpapan yang tak ada hujan. Kalau sekalinya hujan deras, bukan yang tak ada hujan, Bu. Satu tandon 1.200 liter. Kalau beri itu 100.000, bisa lebih. Ya. Kalau ibu tak ada hujan, ya 3 jam saja hujan, bisa 3 tandon penuh, 300.000 itu. Baik, berarti hujan itu sangat bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keadaan mereka itu umpama tanah kering, gersang dan tandus. Itu keadaan manusia sebelum Nabi diutus. Kemudian kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu yang bermanfaat, yang membawa ilmu yang bermanfaat itu menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana hujan itu menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kemudian Nabi mengumpamakan, ada 3 perumpamaan di sini. Pertama, orang yang mendengarkan ilmu agama. Orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan,
Di antara mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ini yang diumpamakan oleh Nabi air subur. Tanah subur. Tanah subur yang menerima air hujan. Air hujan itulah ilmu dan petunjuk Islam. Kemudian tanah subur itu gambaran orang yang mau mendengarkan ajaran Islam, petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia mau memahami sampai betulan paham, sampai betulan berilmu. Kemudian tadi karena dia subur, tidak hanya menerima tapi meresap. Meresap, dia bisa meresap air hujan itu. Maksudnya apa? Dia kemudian mengamalkannya. Karena samratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah amal soleh. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya membuahkan iman dan amal soleh, berarti dia mengambil manfaat dari ilmunya. Makanya kemarin kita bahas, orang yang tidak beramal soleh alias bermaksiat, ya sejatinya dia itu orang jahil. Walaupun hafiz Quran, walaupun dia hafal ribuan hadis dengan nomornya, kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia orang jahil. Berarti apa? Dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya yang banyak tadi. Begitu. Nah, kembali ke tanah subur tadi. Berarti dia bisa menerima karena dia mau mempelajari, memahami, mendengarkan. Barakallahu fikum. Kemudian dia mau mengamalkan, berarti bisa meresap, meresapi, ya meresap. Tidak hanya menerima air hujan, tapi juga bisa, ya dia meresap. Barakallahu fikum. Jadi dia mengamalkan ilmunya, ilmunya menghasilkan amal soleh. Taib. Tidak hanya itu, dia menumbuhkan tanaman. Berarti dia mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu itu ketika dibagi-bagi berkurang atau bertambah? Bertambah. Zakatul ilmi itu dengan diajarkan. Zakatnya ilmu itu diajarkan. Ya disebarkan, dipahamkan kepada manusia. Nah inilah tanah subur. Dia bisa menerima, menyerap, kemudian menumbuhkan. Menumbuhkan di sini berarti mengajarkannya kepada manusia. Yang tadinya dia saja yang tahu, akhirnya karena dia ajarkan kepada manusia, jadi banyak manusia yang akhirnya berilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, dan mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara mereka ada juga yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Akan tetapi dia mengajarkan untuk orang lain. Maka dia itu bagaikan yang kedua tadi. Apa bu? Ajadib. Dia bisa amsakatil ma, ya, tapi tidak bisa menyerap. Dia bisa menampung, menahan air, tapi tidak menyerap. Bisa dimanfaatkan orang? Tidak bisa, karena airnya tertampung. Bisa buat ngairi sawah, bisa buat kebutuhan rumah tangga, kan begitu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tapi dia mengajarkannya untuk orang lain. Maka dia bagaikan tanah yang tergenangi air sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Orang inilah yang disebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memperindah seorang yang mendengar maqalatku, mendengarkan perkataan-perkataanku, dan dia mengajarkannya seperti yang dia dengar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama dengan yang kedua, mana yang lebih bagus levelnya? Yang pertama jelas. Baik. Ada juga model ketiga. Di antara mereka ada juga yang mendengar ilmu namun tidak menghafal, tidak menjaganya, serta tidak menyampaikannya kepada orang lain. Maka perumpamaannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak menerima air sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya. Dia mendengar ilmu itu tapi tidak membuahkan manfaat pada dirinya, juga manfaat untuk orang lain. Dikumpulkannya perumpamaan bagian pertama dan kedua pada bagian akhir hadis disebabkan keduanya sama-sama bermanfaat. Sedangkan dipisahkannya bagian ketiga itu disebabkan tercela dan tidak bermanfaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah yang dikatakan malam yarfa bidzalika ra'san. Itu yang ketiga, dipisahkan. Orang yang tidak punya perhatian sama sekali terhadap ilmu, maka itu tercela dan tidak bermanfaat. Atau bisa jadi perumpamaan hadis di atas terdiri dari dua kelompok. Perumpamaan pertama berikut kedua, itu kelompoknya satu dan kelompok dua yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan perumpamaan kedua, bagian pertamanya adalah orang yang masuk agama Islam namun tidak mengamalkannya dan tidak mengajarkannya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah tandus seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Malam yarfa' bidzalika ra'san." Orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya. Dia tidak menengadahkan kepalanya kepada ilmu dan petunjuk. Maksudnya dia berpaling dari ilmu sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya, tidak pula dapat memberi manfaat kepada orang lain. Adapun bagian kedua adalah orang yang sama sekali tidak memeluk Islam. Bahkan telah disampaikan kepadanya pengetahuan tentang agama Islam, tetapi dia mengingkari dan kufur kepadanya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah datar yang keras. Tanah datar yang keras, cadas yang keras, di mana air mengalir di atasnya tapi sama sekali tidak memberikan manfaat. Kalau ada cadas datar, dia tanahnya keras, kemudian diguyur air hujan, ada yang tersisa di situ, Ibu? Tidak ada, ngalir begitu saja. Dia tidak bisa memanfaatkan. Hal itu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam At-Tibbi rahimahullah yang wafat di tahun 743 Hijriah, beliau berkata, maka yang tersisa dari golongan manusia itu ada dua. Pertama, manusia yang memanfaatkan ilmu untuk dirinya namun tidak mengajarkannya kepada orang lain. Ada yang begitu, Bu? Ada. Jadi dia berilmu, beramal saleh,
namun tidak mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, manusia yang tidak memanfaatkan ilmu bagi dirinya, namun dia mengajarkan kepada orang lain. Siapa ini? Siapa? Ya, bisa jadi para guru agama, para ustadz, para kiai, para masyayikh. Dia punya ilmu tidak? Punya. Diajarkan ke orang lain? Iya. Apakah dia sendiri mengambil manfaatnya? Tidak semua mengambil manfaatnya. Itu yang kadang kita dapati, begitu ya. Pimpinan pesantren menzinahi santriwatinya. Namanya pimpinan pesantren, setidak-tidaknya dia punya ilmu, kan begitu. Ya. Guru misalkan menzinahi siswinya, begitu kan? Kiai, ustadz, tuan guru korupsi. Padahal dia jamaahnya banyak, tapi korupsi. Gitu ya. Dia punya ilmu agama, dia punya santri mengajarkan ilmu agama. Barakallahu fikum, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang wafat di tahun 852 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan kategori pertama masuk dalam kelompok pertama. Sebab secara umum ada manfaatnya, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Jadi Imam Ibnu Hajar mengomentari apa yang disampaikan oleh Imam At-Tibbi, bahwa kategori pertama yang disampaikan Imam At-Tibbi sebetulnya masuk kelompok pertama, ya, dari yang diumpamakan oleh Nabi. Kenapa? Karena secara umum ada manfaatnya, walaupun tentu tingkatannya berbeda-beda. Ibu, apakah orang yang kemudian tidak mengajarkan ilmu, sama sekali tidak mengajarkan ilmu? Tidak mesti, kan? Dakwah itu kan bisa dengan banyak cara. Setidak-tidaknya dia kan mendakwahi diri sendiri, mendakwahi keluarganya. Di sini misalkan ibu, ada ustazah di sini? Ada ustazah? Ada yang disebut muallimah atau ustazah, ada tidak? Gak ada yang ngaku. Tawaduan. Karena tawadu. Misalkan tidak ada di sini ibu yang disebut dipanggil oleh orang lain ustazah atau muallimah. Tapi kan bisa jadi ibu itu ustazah juga, cuman dengan kadar takaran yang berbeda. Ibu itu ustazah, muallimah bagi siapa? Minimalnya bagi anak-anaknya. Ya kan ibu? Nah, jangan melakukan yang seperti itu. Ibu tadi pengajian, ya. Kata penjelasan Ustadz dari ayat Quran dan hadis Nabi, ini perbuatan ini haram, jangan dilakukan, ya. Nah, ibu muallimah bukan? Muallimah. Ibu mudarrisah, ibu juga ustazah di versi itu, kan begitu. Walaupun orang tidak menyebut ibu sebagai ustazah. Ya kan? Ke pasar, belanja, ketemu teman,
Ibu nasihati teman itu. Sampai akhirnya dia paham, dia dapat hidayah dengan nasihat ibu. Berarti ibu juga sedang menyebarkan ilmu. Walaupun orang tidak menyebut ibu sebagai ustazah. Bisa dipahami ini? Nah, maka dia masuk kelompok pertama. Karena pada dasarnya tetap ada manfaatnya walaupun tingkatannya berbeda-beda. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh. Di antaranya ada yang subur dan memberi manfaat kepada manusia. Ada juga yang kering. Artinya tetap ada yang tumbuh. Tapi mungkin ya berbeda tingkatannya, berbeda kadarnya, berbeda kualitasnya. Adapun kategori kedua, walaupun dia mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, sebenarnya dia termasuk kelompok kedua. Seperti yang telah kami jelaskan. Dan seandainya dia meninggalkan hal yang wajib, maka dia adalah orang fasik. Dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Barakallahu fikum. Nah, orang semacam ini mungkin termasuk dalam sabda Nabi SAW, "Man lam yarfa' bidzalika ra'san." Orang yang tidak menengadahkan kepalanya terhadap hal tersebut. Maksudnya tidak menaruh perhatian. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Berarti ya jelas yang ideal itu dikatakan ilmu yang ada pada diri kita itu dikatakan ilmu nafi' adalah ketika kitanya bisa memahami ilmu tersebut atau setidak-tidaknya terus berjuang untuk mempelajari dan memahaminya. Kemudian sedikit ilmu yang kita terima itu bisa kita resapi dengan jiwa dan raga kita sehingga menumbuhkan iman dan amal saleh. Untuk tahap berikutnya kita berusaha untuk bisa menyalurkan, menyebarkan, mengajarkan ilmu itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu yang ideal. Jadi berilmu, beramal soleh, dan juga berdakwah. Itu yang paling ideal. Dan jika ada orang keadaannya seperti itu, maka sejatinya itulah tanah subur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah subur yang dia dihujani dengan hujan deras dari atas langit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di pembahasan berikutnya, muallif rahimahullahu ta'ala, beliau akan menjelaskan kepada kita tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu tersebut. Berarti bisa dilihat dari sisi orangnya. Orang yang katanya memiliki ilmu. Gimana orangnya itu? Nah, di situ kita bisa mengetahui apakah ilmunya itu bermanfaat atau tidak. Pertama, orang yang bermanfaat ilmunya tidak menganggap dirinya mempunyai keadaan dan kedudukan yang tinggi, serta hati mereka membenci pujian dari manusia. Tidak menganggap dirinya suci dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Berarti istilah pepatah kita, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Jengkal ilmunya berarti sudah ada di jengkal 3.
Ilmu itu kan 3 jengkal. Siapa yang masuk jengkal pertama, takabbara, dia sombong. Jadi ilmu orang itu sebanyak apapun, setinggi apapun, kalau masih menjadikan dirinya gila pujian, sanjungan, gila follower, liker, subscriber, begitu ya, barakallahu fikum, maka sejatinya masih di jengkal pertama. Waman dakhala fi syibri tsani, siapa yang masuk di jengkal kedua, tawadhu'a, maka dia tawadu. Jadi ibu semakin tinggi ilmu, semakin tinggi level ilmu, semakin tawadu. Itu berarti sudah di jengkal kedua. Nah, yang ideal itu masuk jengkal ketiga. Waman dakhala fi syibri ats-tsalits, siapa yang masuk di jengkal ketiga, alima annahu la ya'lam, pahamlah dia, taulah dia bahwasanya dirinya itu tidak berilmu sama sekali. Berarti kalau orang semakin tinggi ilmunya, semakin merasa bodoh, itu sudah di level yang ideal sekali. Tapi kalau ada orang dengan ilmunya pertantang pertenteng, begitu ya, dianggap semua orang itu jahil, dibodok-bodokin kata orang sini, semua orang dibodoh-bodohin sama dia. Barakallahu fikum. Siapa fulan? Fulan itu la syai'a lahu, misalkan, tidak ada apa-apanya, itu orang jahil, jahil murakkab lagi, begitu ya. Semua orang dibodoh-bodohin, dia aja yang pinter, begitu kan. Jangan ngaji ke fulan, itu imitasi, yang asli di sini, begitu kan. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, ini takabbar, masih jengkal pertama itu, dan menunjukkan bahwa ilmu yang ada pada dirinya tidak bermanfaat. Bagian orang kan begitu, ngaji itu isinya tunjuk-tunjuk orang saja, fulan kada, tunjuk-tunjuk saja. Padahal ketika dia nunjuk orang, 4 jari mengarah kepada dirinya. Baik. Bukan berarti kita mengabaikan syariat tentang tahdzir. Ada tahdzir dalam Islam, memperingatkan orang, ya, memperingatkan manusia dari kesesatan, ya, dari kesesatan seseorang, begitu ya. Ya, jadi ciri orang itu tidak bermanfaat ilmunya ketika apa? Ketika dia menganggap bahwa dialah satu-satunya orang alim, dia gila pujian, terbuai dengan sanjungan manusia, menganggap dirinya suci, barakallahu fikum, dia sombong dengan ilmunya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, yang wafat di tahun 110 Hijriah, mengatakan, orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat, dia memahami agamanya dan rajin di dalam beribadah. Itu orang ahli faqih, orang yang zuhud terhadap dunia. Maka ibu, sebetulnya orang alim itu tidak apa bu? Apa namanya? Flexing. Apa flexing itu? Pamer. Ya, suka pamer kekayaan dunia. Senang banget kalau ada orang mewawancarai. Ini rumah baru saya, harganya 15 M. Ini dapurnya ada 2, ada dapur kotor, ada dapur bersih. Kamarnya ada 10, ya.
Ini garasi muatlah buat 20 mobil gitu ya. Barakallahu fikum gitu ya. Ini ada lapang golfnya gitu ya. Ada kolam renangnya. Ini istri baru saya gitu kan. Pokoknya dipamer-pamerin aja gitu ya. Flexing. Itu bukan karakternya orang alim. Orang ahli fikih. Orang fikih itu ibu ya kaya, mungkin dia kaya, tapi dia tidak terfitnah oleh dunia. Dia zuhud terhadap dunia. Dia mengambil dunia itu yang dia butuhkan saja. Ibu, kalau mobil kita satu, kemudian carportnya bisa 20 mobil, berarti kan berlebih-lebihan. Kalau kendaraan kita satu ya cukup tempat parkirnya satu saja. Kan begitu. Dia zuhud terhadap dunia. Maksudnya apa? Mengambil apa yang cukup bagi dirinya saja dari dunia ini. Apa yang dia butuhkan dari dunia ini, sisanya fisabilillah. Yang dia banyakin itu sedekahnya, infaknya. Kan begitu. Yang dia banyakin itu adalah fisabilillahnya. Adapun untuk dirinya, dia ngambil apa yang cukup untuk dirinya saja. Barakallahu fikum. Itu zuhud terhadap dunia. Ibu, kebutuhan kita banyak atau sedikit? Asli ibu, banyak. Kebutuhan atau keinginan? Yang saya tanyakan kebutuhan. Kebutuhan kita banyak atau sedikit? Yang mana nih Bu? Anak 1 dengan anak 10, kebutuhannya lebih banyak mana? Yang 10. Berarti kan relatif. Begitu kan? Tapi intinya kebutuhan kita itu tidak banyak. Ya Ibu. Walaupun nanti kadar tidak banyaknya ini berbeda-beda masing-masing orang dengan situasi dan kondisinya. Ibu, orang kaya dengan orang miskin, kebutuhan makannya sama tidak? Kebutuhan makannya sama tidak? Sama. Berapa kali sehari semalam? 3 kali. Ya kan Ibu? Ibu kenapa makannya 7 kali? Orang kaya Ustaz. Enggak ada tuh ceritanya. Orang miskin, orang kaya sama makannya, memenuhi kebutuhan makannya 3 kali aja sehari. Ya kan Ibu? Baik. Pakaian. Kebutuhannya berapa? Orang kaya dengan orang miskin sama, yang dipakai keluar sama kan? Gak ada ibu pakai baju 5 lapis ya. Kenapa Bu pakai bajunya 5 lapis? Orang kaya Ustaz. Kita bilang bukan orang kaya, ini orang rada-rada. Kan sama. Yang dibutuhkan itu sama. Kendaraan ibu butuh berapa? 1 aja. Ya kan? Walaupun ibu punya 5 mobil, yang dipakai 5-5-nya gitu. Gitu. Rumah yang dibutuhkan berapa? 1 saja. Ibu punya 10 rumah, apa 10-nya ditempatin semua? Mohon maaf, yang 1 rumah saja tidak semua ruangan dipakai. Ya tidak Ibu? Siapa yang rumahnya gede? Apa tiap hari semuanya dikunjungi gitu? Oh hari ini saya belum ke gudang. Masuk ke gudang. Hari ini saya belum ke WC yang di bawah tangga. Ayo masuk ke WC. Kan enggak. 1 hari saja belum keubek semuanya itu. Ya, apalagi rumah yang lain. Tidak dibutuhkan. Maka orang alim itu kalau dia diberi keberlimpahan, sisa dari kebutuhannya fisabilillah. Dia zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia.
guru kami, Ibu Syekhuna Hafizahullah Ta'ala. Ini cerita teman yang pernah masuk ke rumah. Itu udah punya kamar. Udah rumahnya dari tanah gitu ya. Gede memang rumahnya. Tapi di situ juga ada keluarga anaknya sama cucu-cucunya. Ya, artinya disekat-sekat, dibagi-bagi. Ternyata beliaunya sendiri itu udah punya kamar pribadi. Beliau tempatnya itu seringnya di perpustakaan pribadinya saja, hanya gelaran karpet sama matka. Ya, matka itu buat nyandar itu bantal yang kotak itu, Bu. Masya Allah. Ya gitu saja. Tapi ya karena istrinya 4, ya ada 4 kamar yang beliau masuki gitu. Jadi tergantung jadwalnya. Malam ini di pos berapa begitu. Pos 1, pos 2, pos 3, tapi masih di situ saja. Beliaunya sendiri tidak punya kamar pribadi, ya di perpustakaannya saja. Jadi waktunya banyak di perpustakaan. Kalau malam tinggal jatahnya siapa, nanti masuk kamar ini, masuk kamar itu. Semuanya ya dikasih dengan dapurnya, ya dengan kamar tidurnya. Sebatas itu saja. Jadi privasi masing-masing terjaga. Ya beliaunya sederhana sekali. Masya Allah. Nah itu orang yang alim. Dia zuhud terhadap dunia. Mengambil dunia itu sesuai kebutuhannya saja. Sisanya semuanya fi sabilillah. Baik. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Jadi fokus dan kesungguhannya adalah mengejar kehidupan akhirat. Itu orang alim. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Kebanyakan orang itu mengejar dunia. Buktinya apa? Dunia dia simpan di hadapannya. Dia jadikan ada di hadapannya. Yang dia terus kejar. Mengejar dunia itu berarti dunia di mana? Namanya mengejar itu yang dikejar di depan apa di belakang? Di depan. Nah itu ciri orang itu mengejar dunia, dia jadikan dunia itu ada di hadapan jiwa raganya. Terus dia kejar. Terus akhirat dia simpan di mana? Akhirat dia jadikan di belakangnya. Ini kan bermasalah orang kayak gini. Masalah nggak Ibu? Masalah. Karena yang harusnya dia kejar itu adalah akhirat yang beneran ada di hadapannya. Dunia dia simpan di belakang. Biar dunia yang ngejar dia. Begitu. Orang mengejar akhirat itu dikejar dunia. Tapi orang yang mengejar dunia, dia meninggalkan akhirat. Meninggalkan akhirat. Nah, orang alim itu mengejar akhirat. Dunia pun ikut mengejarnya dari belakang. Dalam bahasa hadis itu, dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina, tertunduk. Artinya tanpa dia berambisi kepada dunia, dunia itu datang kepada diri. Masya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sifat yang berikutnya, dia mengetahui agamanya, berilmu tentang agamanya. Dan ciri yang keempat, dia itu rajin ibadah. Itu yang disebut faqih. Orang yang faqih itu dia memiliki 4 sifat ini. Di riwayat yang lainnya dikatakan dia tidak iri terhadap orang yang berada di atasnya. Makanya alim itu, orang ahli faqih itu, dia melihat dalam urusan dunia kepada orang-orang yang di bawahnya. Sehingga dorongan syukur itu sangat besar. Kalau dia melihat orang-orang yang di atas dalam urusan dunia, maka sulit baginya untuk bersyukur. Kenapa? Karena pasti dia memandang nikmat yang ada pada dirinya
dengan pandangan yang hina, pandangan yang kecil. Orang kemudian ketika keadaannya seperti itu sulit baginya untuk bersyukur. Akhirnya yang ada hanyalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Kan begitu Ibu? Tak usahlah, dalam urusan dunia itu tidak usah melihat ke atas. Capek juga ngelihat ke atas itu. Sok Ibu ngedongak terus kepalanya ke atas. 2 menit aja, capek enggak Ibu? Capek. Maka lihat yang di bawah dalam urusan dunia. Jangan lihat orang yang di atas, karena akan menimbulkan hasad. Gitu ya. Menimbulkan hasad. Jadi nikmati yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang Allah berikan kepada kita saja belum semua dinikmati kan? Ibu yang gede tabungannya apa bisa dinikmati semuanya? Yang duit Ibu miliaran di bank. Cuman tulisannya aja di buku tabungan 10 miliar. Kita juga bisa kan bikin aja buku tabungan, tulis sekehendaknya. Ya kan Ibu? Pernah ngelihat duitnya? Tidak kan? Berapa gepok gitu. Nah, sebagian orang kan bangga, tabungan saya 10 M gitu. Barakallahu fikum. Apakah ia bisa semuanya dinikmati? Belum tentu. Belum tentu. Ibu, yang ada pada diri kita, yang atas nama kita, bisa jadi seketika lenyap. Begitu kan? Bisa jadi seketika lenyap. Barakallahu fikum. Tiba-tiba banknya bangkrut misalkan. Uangnya hilang begitu saja. Berarti uang nasabah juga ikut hilang. Bisa begitu Bu? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus apa yang dibangga-banggakan? Mending menikmati apa yang ada pada diri kita. Ini apa yang ada pada diri kita saja belum semua dinikmati. Ya kan? Ada orang rumahnya lapang, rumahnya luas, serba ada. Begitu kan? Fasilitasnya serba ada. Apakah dia bisa menikmati? Ada yang rumahnya gede, dia sebulan sekali datang ke rumahnya. Sibuk kerja. Tidak semuanya dinikmati. Ada orang punya kolam renang misalkan di rumah. Apa setiap hari dinikmati? Tidak. Tidak semua dinikmati. Tidak setiap hari dinikmati. Nah begitu. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang di atas. Karena dia akan iri kepada orang lain. Baik. Jadi orang yang faqih itu dia tidak iri terhadap orang yang berada di atasnya, tidak sombong terhadap orang yang ada di bawahnya. Jangan sombong. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk disombongkan. Kemudian dia tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Dia tidak menjadikan ilmu yang dia miliki itu untuk meraih kehidupan dunia. Barakallahu fiikum. Nah ini ciri daripada orang-orang yang alim. Yang tentu dari situ kita memahami bahwa ilmu yang ada pada dirinya adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada ciri-ciri yang lain. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Baik, ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Sampai di sini kita cukupkan saja sampai di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.